Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, kali ini kami dari kelompok 1 kelas 943, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, akan memaparkan terkait ruang kolaborasi modul 1.3 presentasi dan umpan balik terkait prakarsa perubahan melalui rancangan akad dan baca inquiry apresiatif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan Ibu Fasilitator dan pengajar praktik yang membersamai kami selama penyelesaian tugas. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Kompiel Rusmini selaku pengajar praktik. Adapun anggota kelompok 1 yaitu ada Ibu Diputuratna Dewi Tara, Dewi Anggreni Puspitasari, Niloh Desri Adiwintari, Gusti Ayu Putudiani, dan Ibu Niwayan Supartini. Visi anggota kelompok 1 dari Ibu Supartini mewujudkan sekolah yang religius, cerdas, berwawasan sekolah yang terampil, dan berwawasan lingkungan. Ibu Dewi Anggreni mewujudkan kepribadian murid yang mantap, mandiri, agamis, nasionalis, terampil, aktif, dan pandai. Ibu Ayu Diani membentuk pembelajar sepanjang hayat, cerdas, berkarakter, dan berwawasan global. Ibu Tara memiliki visi berprestasi unggul di bidang akademis dan non-akademis berdasarkan budaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Ibu Tari memiliki visi mewujudkan murid yang berprestasi baik akademis maupun non-akademis, serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari 5 visi tadi, didapatkan visi bersama kita yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita ke atap, yaitu terdiri dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. A adalah dari kata awal atau aset, merupakan bagian yang menceritakan aset, kekuatan, hal positif, dan potensial yang belum diberdayakan sebagai kondisi awal untuk memulai sebuah perubahan. T adalah tantangan, yaitu bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. A selanjutnya adalah aksi, bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi belajar, termasuk penyesuaian strategi bila ada. Dan yang terakhir adalah P, adalah pembelajaran atau perubahan, bagian yang menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Jika merupakan suatu inisiatif yang baru dikembangkan, bagian ini berisi harapan yang ingin dicapai. Untuk A yang pertama, aset, kami merincikan yang pertama adalah ruang perpustakaan dan pojok baca yang sudah tersedia. Yang kedua, dukungan kepala sekolah, guru, stakeholder, wali siswa, dan masyarakat. Yang ketiga, melimpahnya literasi digital. Yang keempat, percaya diri siswa yang tinggi. Dan yang terakhir, adanya kerjasama dengan YLAI, Yayasan Literasi Anak Indonesia. Untuk yang kedua adalah tantangan. Tantangan di sini dapat kami rincikan yang pertama kurangnya referensi bacaan, yang kedua faktor lingkungan di luar sekolah, yang ketiga murid kurang literasi, yang keempat masih rendahnya etika murid. Untuk yang ketiga adalah aksi, yaitu dapat kami rincikan yang pertama menambah referensi bacaan, yang kedua melakukan pembiasaan positif secara konsisten. Untuk yang keempat adalah pembelajaran. Dapat kami rincikan yang pertama, meningkatkan budaya literasi di sekolah, terciptanya murid yang berkarakter baik. Dari atap tadi dapat ditarik kesimpulan untuk pernyataan prakarsa yaitu meningkatkan kecerdasan siswa melalui semangat literasi dan pembentukan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya adalah Bagja. Kelima langkah utama Bagja diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif.
Inquiry apresiatif merupakan sebuah filosofi suatu landasan berpikir berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hasil positif dalam diri seseorang, suatu organisasi dan dunia di sekitarnya baik pada masa lalu, masa kini maupun masa depan. Pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang dibuat digunakan penentu arah perubahan. Yang kedua, ambil pelajaran. Langkah ini perlu menyusun pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, potensi, peluang melalui penyelidikan, mengapresiasi yang terbaik, menemukan inti positif, dan setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bersifat positif. Yang ketiga adalah gali mimpi. Komunitas sekolah berusaha menggapai mimpi sebagai kondisi ideal yang diinginkan bersama. Kondisi digambarkan secara rinci melalui narasi. Yang keempat, jabarkan rencana. Tahapan ini merupakan proses pengidentifikasian tindakan yang diperlukan dan pengambilan keputusan. Agar berlangsung lancar, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan untuk mencapai tujuannya. Yang kelima adalah atur eksekusi. Mentransformasikan rencana menjadi kenyataan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu seperti siapa yang akan terlibat dalam mewujudkan rencana, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan menindaklanjuti laporan progres pelaksanaan program. Untuk yang pertama adalah buat pertanyaan. Jadi pertanyaan yang dapat kita ambil yaitu bagaimana cara mewujudkan siswa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tindakan atau penyelidikan, berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan stakeholder sekolah. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan budaya literasi dan karakter positif siswa. Yang ketiga, meningkatkan budaya literasi siswa. Yang keempat, melakukan pembiasaan positif. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya literasi dan karakter siswa? Yang kedua, siapa saja yang berperan penting dalam menumbuhkan budaya literasi dan karakter siswa? Tindakan penyelidikannya yang pertama, yaitu dengan meningkatkan budaya literasi siswa, melakukan pembiasaan positif secara konsisten. Yang ketiga, melaksanakan pembiasaan literasi 15 menit sebelum pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan pembiasaan positif di sekolah. Lalu, yang berperan penting dalam menumbuhkan budaya literasi dan karakter siswa adalah kepala sekolah, guru, dan stakeholder sekolah. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang dapat kita rincikan, yaitu yang pertama, apa kebiasaan yang akan terjadi jika siswa sudah terbiasa dalam menerapkan budaya literasi dan karakter positif di sekolah? Tindakan penyelidikannya yang pertama yaitu meningkatkan minat baca siswa, yang kedua menunjukkan etika dan moral siswa yang kuat dalam tindakan sehari-hari, yang kedua apa manfaat yang diperoleh jika siswa sudah terbiasa dalam menerapkan budaya literasi dan karakter positif di sekolah, yaitu dengan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, mampu meningkatkan adat baik siswa. Yang ketiga, apakah hasil yang akan dicapai siswa jika sudah terbiasa dalam menerapkan budaya literasi dan karakter positif di sekolah? Yaitu siswa dapat membuat sinopsis bacaan, siswa mengikuti kegiatan lomba-lomba menulis, terciptanya karakter siswa yang percaya diri. Yang keempat, terciptanya lingkungan sekolah yang rukun dan kondusif. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang dapat kita rincikan yang pertama, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan siswa untuk menjaga konsistensi dalam pengembangan budaya literasi dan karakter positif di sekolah? Yang dapat dilakukan dengan tindakan atau penyelidikan, yaitu menyediakan pojok baca yang kreatif, inovatif, dan menarik di kelas, pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Yang ketiga, membuat penilaian karakter harian siswa, KI 1 spiritual dan KI 2 sosial secara konsisten. Yang kedua, bagaimana cara memotivasi siswa agar dapat mengembangkan budaya literasi dan karakter positif di sekolah, yaitu dengan memberikan reward atau hadiah kepada siswa yang sudah mengembangkan budaya literasi dan karakter positif di sekolah. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Untuk pertanyaannya, siapa saja yang dilibatkan dalam program ini dan apa perannya dalam pengembangan budaya literasi dan karakter positif di sekolah? Yaitu ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru, stakeholder sekolah, masyarakat sebagai pemantau, dan siswa sebagai pelaksana. Bagaimana mengukur ketercapaian program dalam pengembangan budaya literasi dan karakter positif di sekolah, yaitu dengan mengajak rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mengobservasi kegiatan setiap akhir bulan, berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mengobservasi kegiatan.
Adapun hasil diskusi dari kelompok 2 yang dapat kami rincikan untuk pertama, untuk penanya adalah Niputu Ratnawati. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi siswa yang memiliki sikap yang tidak sopan mengulang kesalahan yang sama. Tentunya jawaban dari kami yaitu dengan mengadakan pendekatan individu, membuat kesepakatan bersama yang dibutuhkan tanda tangan guru dan siswa terkait pelanggaran yang dilakukan. Untuk yang kedua, yaitu revisi dari Bapak Iwayan Suryanta, pernyataannya yaitu koreksi kata pada bagian aset, untuk jawaban dari kami yaitu sudah diperbaiki. Yang terakhir, pertanyaan dari Ibu Desa Gede Cindy Irawati, yaitu pertanyaannya bagaimana meningkatkan literasi pada tingkat PAUD. Jadi jawaban dari kami, literasi dengan penerapan bermain peran. Siswa diajak untuk masuk ke dunia kita, itu tambahan dari Ibu Fasilitator, Ibu Niwayan Ekayanti. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ruang kolaborasi ini, kita hari ini membahas modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di dalam sesi ini, kami CGP, calon guru penggerak, belajar bersama bagaimana merumuskan sebuah visi, lalu menurunkannya menjadi pernyataan prakarsa perubahan, dan yang tidak kalah mengasihkan adalah bagaimana menggunakan inquiry apresiatif baja dalam merumuskan prakarsa perubahan. Tujuan dari diskusi ini agar kami, calon guru penggerak, dapat merumuskan sebuah visi yang jika melihat kalimat visinya merujuk pada bagaimana menciptakan profil pelajar Pancasila. Semangat selalu Bapak Ibu, mari kita belajar bersama dan mari terus untuk berkolaborasi. Berikut kami lampirkan dokumentasi ketika diskusi bersama. Ini adalah dokumentasi presentasi kami. Baik, demikianlah tentunya presentasi dari kelompok 1 terkait ruang kolaborasi modul 1.3 presentasi dan umpan balik prakarsa perubahan melalui rancangan atap dan baja inquiry apresiatif dari kami kelompok 1 kelas 943 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.